bagian dari kekuasaan ketika dia jadi presiden. Kita nggak pernah punya satu presiden yang benar-benar twing kayak Mr. Bean gitu. Mungkin Gus Dur lah dulu. Tapi juga Gus Dur harus membangun poros tengah. Nah jadi, tapi idealnya pemerintahan yang baru itu harus mengoreksi. Kalau pemerintahan baru sibuk membangun romantisme dengan pemerintahan yang lama, nggak move on kita. Dan dia memang harus mengoreksi. Dan menurut saya, stylenya dari 100 hari ini impresi subjektif saya, implisit. Jadi tidak terbuka modelnya Prabowo dan teman-teman ini, tidak terbuka. Tapi memang ada bentuk meminggirkan ya praktek-praktek atau kebijakan-kebijakan yang disusun di zamannya Jokowi. Menurut saya juga pendukungnya Jokowi, Mas, nggak usah terlalu sensitif karena itu menurut saya hal yang logis. Pemerintahan baru, ada kesempatan baru dan semua orang melakukan itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blood Blog War. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabar sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan di mana ILC yang menilai 100 hari kinerja kabinet Gibran, di mana para pengkritisi dia mengingatkan waspadalah ada pergantian pemain di panggung kekuasaan dari geng Solo ke geng Kelinci. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diuntungkan? Dan lebih penting lagi, apa dampak yang bagi kita semua? Jangan kemana-mana, simak sampai tuntas, karena dengan menonton video sampai beres akan menambah wawasan dan menambah pandangan kita tentang perpolitikan Indonesia. Sebelum lanjut nonton atau menyimak videonya, yuk jangan lupa untuk like, share videonya. Oke, kita lanjut nonton yuk. Gitu ya. Menurut saya itu menarik, seru, bagus, punya capaian-capaian, tapi yang penting untuk dilihat pada 100 hari ke depan adalah apakah hanya di pantai utara Jakarta dan Tangerang saja. Mengingat HGB ini muncul di atas air di banyak lokasi lain di Indonesia. Di Bali, kemarin kita baru dapat informasi ada yang sudah jadi komplek mahal. Lalu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu banyak. Di Jawa Timur juga banyak, di Bekasi ada, di Sumatera terjadi. Tapi yang menarik buat saya adalah juga bagaimana ke depan prosesnya. Nah, itu dalam soal pagar laut. Dalam soal politik misalnya presiden kita berani bikin statement soal pilkada tidak langsung. Wacana itu menarik. Buat saya itu wacananya tidak populis. Gitu. Nanti pasti ini makanannya Mr. Ferry Amsori lah nanti yang akan menjelaskan soal ini. Tapi ini yang terjadi. Lalu yang dari pemerintahan inisiatifnya apa soal pajak? 12%. Tapi ini warisan kan. Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi kan gitu kurang lebih. Nangkepnya saya begitu. Tapi dikoreksi hanya hitungan jam sebelum diberlakukan. Lalu ada menarik lagi efisiensi. Tapi saya ingin benturkan efisiensi ini dengan betul tadi 35 triliun ya Mas ya. Bisa efisiensi. 36 dilebihin 1. Saya kurang 1. Ya tapi mungkin 36 belum bombastis Mas. Mungkin ya dugaan saya. Kalau saya jadi presiden mungkin saya 37 lah bisa. Ya kan? Artinya banyak lah yang bisa di stop gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan 36 itu dalam waktu 2 bulan Mas. Iya nanti ada bagiannya buat situ nanggepin. Jadi efisiensi, tapi mohon maaf nih Pak Noel nih, kabinetnya juga gemuk gitu. Jadi saya nggak ada masalah, masalah saya adalah pertanyaan saya konsep efisiensinya seperti apa. Nah kita nggak pernah dapat semacam buku putih kira-kira yang harusnya diterapkan paradigma efisiensi seperti apa. Dulu waktu kita baru reformasi tahun 98, ada satu agenda yang menarik namanya penghapusan utang, adius debt. Nah itu misalnya untuk mengurangi beban APBN karena negara kita dulu tergantung oleh banyak hutang. Nah kita ini nggak ngerti kira-kira paradigmanya apa, lalu yang harus
cut itu yang sebelah mana aja. Barangkali di situ nanti bisa ada partisipasi warga. Dari sisi hukum sebetulnya inisiatif pemerintah menarik, mengembalikan sejumlah narapidana pidana mati ya, Mary Jane, Bali 9 itu dikembalikan. Menurut saya itu saya harus katakan itu cerdas. Jadi nggak perlu lama-lama dikembalikan saja daripada nggak ada solusi. Baiknya idealnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dari sebuah rejim yang baru. Terlepas bahwa dia bagian atau tidak. SBY juga bagian dari Megawati ketika dia jadi presiden. Jokowi juga bagian dari kekuasaan ketika dia jadi presiden. Kita nggak pernah punya satu presiden yang benar-benar twing kayak Mr. Bean gitu. Mungkin Gus Dur lah dulu. Tapi juga Gus Dur harus membangun poros tengah. Nah jadi, tapi idealnya pemerintahan yang baru itu harus mengoreksi. Kalau pemerintahan baru sibuk membangun romantisme dengan pemerintahan yang lama, nggak move on kita. Iya. Dan dia memang harus mengoreksi. Dan menurut saya, stylenya dari 100 hari ini impresi subjektif saya, implisit. Jadi tidak terbuka modelnya Prabowo dan teman-teman ini, tidak terbuka. Tapi memang ada bentuk meminggirkan ya, praktek-praktek atau kebijakan-kebijakan yang disusun di zamannya Jokowi. Menurut saya juga pendukungnya Jokowi mas gak usah terlalu sensitif. Karena itu menurut saya hal yang logis. Pemerintahan baru ada kesempatan baru dan semua orang melakukan itu. Yang kedua otomatis juga meneruskan. Ada hal-hal tertentu yang basic banget harus diteruskan. Gak mungkin Prabowo mengganti mata uang misalnya. Gak mungkin Prabowo mengganti batas negara. Gak mungkin Prabowo mengganti lambang negara. Jadi ada hal-hal basic yang diteruskan. Ada hal-hal juga yang kekinian, progresif diteruskan juga. Tetapi celahnya bukan di sana. Celahnya adalah soal bagaimana membuka ruang. Nah sampai di sini sebetulnya saya ingin mengatakan di masa-masa ini yang harus kita khawatirkan juga adalah soal pergantian pemain Bang Karni. Pergantian pemain. Tadi Bang Faisal Assegaf menyebutkan ada geng Solo, dibalas dengan geng Kelinci. Buat saya bukan itu. Menurut saya selain ada yang lama diakomodir, tetapi juga ada orang-orang yang merasa bahwa ini waktunya mereka. Nah, boleh secara fair, prinsip fairness-nya tetap dijaga, silakan. Transparansi dijaga, silakan. Tapi ada yang saya udah lihat di depan mata kepala saya di 100 hari ini yang sudah membelokkan kebijakan-kebijakan yang dibuat di zamannya Jokowi. Misalnya ada kumpulan orang-orang di sekelompok BUMN, ya kan, yang sudah menafsirkan rencana-rencana nasional itu yang disusun di zamannya Jokowi, tapi dengan cara yang tidak tertib dengan strategi nasional tadi itu. Nah, saya membahasakannya ini dengan ganti pemain. Apa yang dia lakukan, dia sebetulnya cuma cari celah untuk mereka yang masuk. Bukan mengganti konsepnya, tapi mau ganti pemainnya aja. Untuk berbisnis, cari uang dan lain-lain. Nah, itu ya sobat dari videonya bahwa ya kita harus waspada ya. Dan terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo ini banyak kebijakan lama yang dilanjutkan dan beberapa yang direvisi, dan ada juga kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba mengalami pembelokan arah. Salah satu sorotan utama adalah soal pagar laut yang awalnya menjadi kebijakan strategis di beberapa daerah seperti Jakarta Utara, Tangerang, bahkan Bali. Namun pertanyaannya, apakah ini akan berlaku nasional atau hanya terfokus di beberapa wilayah tertentu? Selain itu, perdebatan semakin panas ketika wacana pilkada tidak langsung kembali muncul. Ini bukan ide yang populer, namun cukup menarik untuk dicermati bagaimana respon dari berbagai pihak. Sementara itu, dari segi ekonomi, ada kebijakan pajak 12% yang sempat menimbulkan kontroversi. Hanya beberapa jam sebelum diterapkan langsung direvisi. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan saat ini ya sangat dinamis ya, atau justru belum matang. Nah, efisiensi anggaran juga menjadi salah satu topik yang banyak dibahas. Pemerintah mengklaim telah menghemat hingga 36 triliun dalam 2 bulan.
Angka ini memang besar, tetapi pertanyaannya bagaimana konsep efisiensi yang diterapkan? Karena tahu sendiri kan, kabinet kita itu sekarang sangat gemuk, bahkan ya efisiensinya di mana gitu kan, menjadi tanda tanya lah terkait efektivitas kebijakan efisiensi ini. Nah, dari segi hukum ada langkah strategi ya terkait beberapa narapidana mati seperti Mary Jane itu bisa dilihat sebagai keputusan cerdas katanya. Terus jadi kesimpulannya adalah pergantian dari geng Solo ke geng Kerinci bukan sekedar perubahan figur, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran arah kebijakan. Namun yang harus kita waspadai bukan siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana mereka berkuasa. Jika transparansi dan prinsip fairness tidak dijaga, maka kita akan melihat wajah-wajah baru dengan kepentingan yang sama, mencari celah untuk meraih keuntungan. Akan seperti apa kelanjutannya? Apakah ini hanya sekedar ganti pemain tanpa perubahan nyata, tanpa koreksi-koreksi yang kurang sempurna di kabinet sebelumnya, atau ada harapan baru di balik ini semua? Tetap kita harus pantau, kita harus kritis, karena yang terjadi hari ini akan menentukan masa depan kita bersama. Nah, itu sobat, gimana tanggapannya menurut sobat semua tentang video ini? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan buat sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.